Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Maeda, NIM 1831041182, kelas PJKRE angkatan 18. Ya, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, itu sosiologi olahraga dengan materi ruang lingkup olahraga, ruang lingkup sosiologi, posisi olahraga dalam kajian sosiologi, pengertian sosiologi olahraga. Oke, yang pertama, ruang lingkup olahraga. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional dijelaskan juga mengenai bentuk-bentuk olahraga, yaitu yang pertama, olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. Selanjutnya yang kedua, olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Ya, selanjutnya olahraga prestasi. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. Terus selanjutnya olahraga amatir. Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga. Selanjutnya, olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga. Selanjutnya, olahraga penyandang. Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan atau mental seseorang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pada pasal 17, 18, 19, dan 20 dijelaskan juga mengenai ruang lingkup olahraga, yaitu olahraga pendidikan. Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal melalui kegiatan intrakurikuler dan atau ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini pada jalur pendidikan formal yang dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan dan dibimbing oleh guru atau dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya, olahraga rekreasi adalah olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. Olahraga rekreasi ini bertujuan memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, membangun hubungan sosial atau melestarikan
dan meningkatkan kekayaan budaya dan nasional. Selanjutnya olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai prestasi. Nah, olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan dukungan pengetahuan dan teknologi keolahragaan, serta pemerintah daerah dan atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan olahraga. Selanjutnya itu bagian B, yaitu ruang lingkup sosiologi. Beberapa aspek yang dipelajari dalam sosiologi ini antara lain yang pertama itu sosiologi mempelajari hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain. Contohnya yaitu kita melihat seorang pemimpin dan pengikut yang memiliki interaksi yang khas. Setiap mereka bertemu, seorang pengikut selalu menundukkan pandangannya dan melaksanakan titah pemimpinnya. Fenomena interaksi dua orang ini sudah bisa menjadi objek kajian sosiologi. Nah, selanjutnya itu sosiologi mempelajari hubungan antara individu dengan kelompok. Nah, contohnya itu peran sosial seorang ayah yang memilih bekerja di kantor, atau seorang ibu yang memilih bekerja di rumah. Pilihan untuk memainkan peran sosial dipengaruhi oleh pandangan mereka tentang bagaimana membangun keluarga. Ayah atau ibu merupakan individu, sedangkan keluarga adalah kelompok. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sosiologi mempelajari hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Contohnya yaitu konflik antar etnis yang terjadi di Kalimantan beberapa tahun silam. Hubungan antar etnis yang bertikai jelas bersifat konfliktual. Nah, hubungan tersebut merupakan bentuk relasi antar kelompok masyarakat. Sosiologi dapat mengkajinya dari beberapa dimensi. Misalnya dari dimensi identitas, di mana kedua kelompok tersebut menggunakan identitas etnis untuk saling bermusuhan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sosiologi mempelajari karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial yang beragam. Salah dua konsep dasar sosiologi yang banyak dipelajari adalah diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Perbedaan kelompok sosial baik secara vertikal maupun horizontal bisa menjadi objek kajian sosiologi. Misalnya, mengapa sebagian orang menempati kelas sosial atas dan sebagian yang lain mau naik kelas aja kesulitan. Malah menyusup ke kelas bawah atau terjebak di kelas menengah. Adapun ruang lingkup sosiologi secara umum sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki dan menginvestigasi pola perilaku manusia.
dalam hubungan dengan manusia lain dan lingkungannya. Ruang lingkup ini sangat luas sehingga mencakup tersamar dan luas. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal, sosiologi adalah studi tentang masyarakat, sehingga masyarakat secara umum menjadi objek kajian sosiologi. Ruang lingkup sosiologi secara khusus, sosiologi mempelajari bagian C, kedudukan sosiologi olahraga. Ruang lingkup sosiologi secara khusus, sosiologi mempelajari, mengidentifikasi, mengkaji, menyelidiki, dan menginvestigasi sebagai dimensi sosial kemasyarakatan yang spesifik. Istilah dimensi yang spesifik di sini menenkan pada satu sektor tertentu. Misalnya sosiologi yang mempelajari hubungan sosial dalam aspek keluarga dipelajari dalam sosiologi keluarga. Sosiologi yang mempelajari hubungan sosial di era digital atau internet dipelajari dalam sosiologi digital dan sebagainya. Selanjutnya, bagian C, kedudukan sosiologi olahraga. Sosiologi olahraga adalah subdisiplin ilmu keolahragaan di mana batang tubuh ilmu keolahragaan dibangun oleh 7 subdisiplin ilmu, yaitu sport medicine, sport biomekanik, sport psikologi, sport pedagogi, sport story, sport fisiologi, dan sport sosiologi. Sport medicine dapat diartikan juga bahwa sport medicine merupakan bidang analisis gerak manusia ketika berolahraga dengan tujuan untuk kesehatan tubuh serta mengetahui status kesehatan atlet dalam menjalankan program latihan serta penanganan pada atlet pasca cedera. Sport biomekanik biomekanik olahraga adalah pembelajaran tentang gaya atau kekuatan yang ada pada tubuh yang dihubungkan dengan olahraga serta mengidentifikasi perubahan gerakan yang bersumber dari tenaga otot yang biasa disebut kinematika. Intinya bahwa biomekanika olahraga studi atau penelitian yang menganalisis bagian-bagian gerakan manusia di dalam olahraga. Sport psikologi. Bidang psikologi adalah bidang yang menangani perubahan-perubahan tubuh dari hasil program latihan yang diberikan oleh pelatih seperti kerja jantung dan paru-paru serta perubahan biokimia yang terjadi di dalam otot. Selanjutnya sport pedagogi. Pedagogi olahraga adalah sebuah disiplin ilmu keolahragaan yang berpotensi untuk mengintegrasikan subdisiplin ilmu keolahragaan lainnya untuk melandasi semua praktik dalam bidang keolahragaan yang mengandung maksud dan tujuan untuk mendidik. Sport selanjutnya itu sport history. Sejarah olahraga dapat mengajarkan pelajaran tentang perubahan
sosial dan tentang hakikat olahraga itu sendiri, karena olahraga seolah terlibat dalam pengembangan keterampilan dasar manusia. Selanjutnya yaitu sport filosofi. Filsafat olahraga adalah cabang dari ilmu filsafat yang berupa menganalisa konsep akan olahraga sebagai kegiatan manusia. Selanjutnya sport sosiologi merupakan subdisiplin ilmu sosiologi yang menitik beratkan pada olahraga sebagai fenomena sosial. Ini adalah bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antara sosiologi dan olahraga, dan juga sebagai struktur sosial budaya, pola dan organisasi atau kelompok yang terlibat dengan olahraga. Ilmu keolahragaan merupakan ilmu yang interdisipliner, di mana batas-batas antara subdisiplin semakin kabur karena tema-tema pembahasan saling berkaitan dan tumpang tindih menjadi satu sehingga dalam batas tertentu menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu ilmu keolahragaan. Nah, sosiologi olahraga awalnya tumbuh dengan meminjam konsep sosiologi yang kemudian berkembang dengan memanfaatkan bahan mentah dan pengalaman empirik mengenai aktivitas olahraga yang dipandang sebagai fenomena sosial. Masalah yang dibahas dalam sosiologi olahraga antara lain yang pertama yaitu isu olahraga yang berkaitan dengan sistem sosial budaya. Yang kedua, analisis olahraga sebagai sebuah sistem sosial dengan strukturnya. Yang ketiga yaitu analisis hubungan olahraga dengan pranata sosial lainnya. Yang keempat, isu waktu senggang. Yang kelima, peranan kelompok minoritas. Yang keenam, pendidikan jasmani dan olahraga dalam konteks budaya majemuk. Yang ketujuh yaitu kenakalan remaja dan olahraga. Sebagai isu makro yang dibahas adalah yang pertama itu gerakan Olimpiade, yang kedua kedudukan olahraga dalam pembangunan nasional, gerakan olahraga massal, yang keempat olahraga dan wanita, yang kelima olahraga dan kepahlawanan, yang keenam olahraga dan kekerasan, yang ketujuh itu olahraga dan lingkungan hidup, yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kelembagaan dan nilai-nilai olahraga. Ya, sebagai isu mikro yang dibahas adalah yang pertama itu kelembagaan olahraga, kedua olahraga dan kekompakan, yang ketiga dinamika kelompok, yang keempat budaya organisasi, yang kelima itu kinerja organisasi dan anggotanya. Yang bagian D, pengertian sosiologi olahraga. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat dipandang dari aspek hubungan antara individu atau kelompok. Hubungan yang terjadi karena adanya proses yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai karakter, dilakukan melalui lembaga sosial dengan berbagai fungsi dan struktur sosial. Yang kedua itu sosiologi olahraga merupakan ilmu terapan yang mengimplementasikan
teori-teori sosiologi untuk digunakan dalam mengkaji fenomena keolahragaan yang sudah diyakini sebagai mikrokosmos peri kehidupan masyarakat. Dalam olahraga terdapat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan proses sosial, kelompok sosial, dan lembaga sosial dengan seperangkat nilai dan norma yang dilingkupi dinamikanya. Ya, itulah hasil presentasi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.